Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 30 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-21 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami yang bertahta di surga, hari ini kami kembali diajari tentang perbuatan-perbuatan yang penuh kemunafikan. Oleh karenanya, bimbinglah kami agar seluruh firman-Mu hari ini benar-benar tinggal di dalam hati kami, serta dapat menjadi panduan dalam perjalanan iman dan rohani kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 9 sampai dengan 13. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jeripayah kami. Sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasehati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau ada di situ. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung
akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika ku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnakanlah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Menghindari kemunafikan. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi seringkali ditegur oleh Yesus karena kemunafikan mereka. Berulang kali Yesus menegur mereka dengan berkata, "Hai kalian orang-orang munafik." Apa sesungguhnya yang telah diperbuat oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sehingga Yesus mengecam mereka sebagai orang munafik? Dari Injil kita bisa mendapatkan ayat-ayat yang menuliskan tentang kemunafikan mereka.
Mereka cenderung menunjukkan di depan umum ketaatan mereka terhadap ajaran agama agar mendapatkan pengakuan dan pujian. Misalnya pada Injil Matius bab 6 ayat 5, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Mereka juga menetapkan aturan-aturan yang ketat dan memberatkan umat, padahal mereka sendiri tidak mematuhi aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Yesus mengumpamakan mereka itu seperti orang yang mengecat kuburan dengan warna putih cerah supaya nampak indah, tetapi di dalam kuburan itu terdapat tulang belulang. Mereka membangun makam para nabi dengan megah untuk menghormati nabi-nabi di masa lalu, tetapi sesungguhnya mereka memiliki semangat yang sama seperti pada leluhurnya, yaitu ingin melenyapkan para nabi sampai-sampai mereka tega mencelakai Yesus. Salah satu yang dikecam dengan keras oleh Yesus karena mereka menghalang-halangi orang lain yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan bahkan sesungguhnya mereka sendiri tidak memasuki kerajaan Allah. Dengan keras Yesus mengecam orang-orang yang munafik, seperti yang ditulis pada Injil Matius bab 15 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Injil Markus juga menuliskan hal yang serupa dengan ini, berpura-pura senantiasa dekat dengan Tuhan, padahal tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, para pemimpin agama yang dikecam oleh Yesus ini sesungguhnya sangat disiplin menerapkan aturan-aturan yang mereka buat sendiri, terutama yang terkait dengan ritual keagamaan. Tetapi hal-hal yang penting seperti belas kasihan justru mereka abaikan. Kemunafikan dapat dihindari dengan menjalankan ajaran Yesus ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Injil Matius bab 5 ayat 37. Yang Tuhan inginkan dari kita bukanlah kesempurnaan dalam penampilan, melainkan hati yang tulus, yang dapat dengan lugas mengatakan ya jika memang iya, atau mengatakan tidak jika memang tidak. Tuhan tentu tahu jika kita ini manusia lemah, tetapi punya keinginan untuk terlihat sempurna. Oleh sebab itulah, kita akhirnya memilih menjadi munafik. Kemunafikan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah sesuatu yang mengkhawatirkan iman kita, sebab kemunafikan adalah pintu masuk bagi si jahat untuk membuat kita meninggalkan iman kita. Kisah Ananias dan Safira yang ditulis pada kitab Kisah Para Rasul rupanya dapat kita jadikan tolak ukur apakah hati dan pikiran kita masih kental berbau munafik atau tidak. Mereka menjual properti mereka, lalu mereka berpura-pura menyumbangkan seluruh hasil penjualannya. Padahal sebenarnya mereka menyembunyikan sebagian untuk diri mereka sendiri. Hal ini tentunya membuat Rasul Petrus terheran-heran lalu menegur mereka. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus berharap kita mampu menghindari kemunafikan, sesuatu yang disebut oleh Yesus seperti ragi bagi orang-orang Farisi. Hal ini ditulis pada Injil Lukas bab 12 ayat 3. Berjaga-jagalah terhadap ragi orang-orang Farisi, yaitu kemunafikan. Ya,
Kemunafikan itu seperti ragi, hanya kecil saja, tapi dapat menghamirkan seluruh adonan. Maka dari itulah kita diminta untuk mengenyahkan kemunafikan selagi ia masih kecil. Jangan ditunggu sampai menjadi besar. Janganlah hendaknya kita terbelenggu oleh kekhawatiran ditolak atau dikritik orang, karena kekhawatiran ini akan memicu kemunafikan. Kurang percaya diri serta adanya keinginan untuk dianggap sempurna mendorong orang untuk menyembunyikan atau menutupi kekurangannya. Oleh sebab itulah, kita mesti melakukan introspeksi dan refleksi karena seringkali kita tidak menyadari jika kita telah berlaku munafik. Sekarang marilah kita berdoa bersama untuk menutup renungan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah berulang kali mengingatkan agar kami tidak terjatuh ke dalam kemunafikan. Tetapi karena sering terjadi di mana kami tidak menyadari telah berbuat munafik, mohon utuslah Roh Kudus agar berkenan mengingatkan kami untuk menghindari diri sejauh-jauhnya dari kemunafikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.